Andi adalah seorang tukang ojek yang sering bekerja hingga larut malam. Malam itu, hujan baru saja reda, dan angin dingin menusuk tulang. Jalanan di desanya yang biasanya sudah sepi di malam hari terasa semakin mencekam. Namun, demi menafkahi keluarganya, Andi tetap bertahan mencari penumpang. Saat sedang duduk di pangkalan ojek yang kosong, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Ada urutan dari lokasi yang cukup aneh, sebuah kuburan tua di pinggir desa. Andi merasa ragu, siapa yang memesan ojek dari tempat seperti itu? Namun, pikiran segera dialihkan oleh kebutuhan hidup. Mungkin ada orang yang terjebak di sana karena hujan, gumamnya. Dengan helm di kepala dan doa di hati, Andi melaju menuju lokasi. Sesampainya di depan kuburan tua, ia melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon besar yang ada di dekat gerbang kuburan. Wanita itu mengenakan kebaya putih panjang, rambut terurai, dan wajahnya tertunduk sehingga sulit dilihat. Andi menghentikan motornya beberapa meter dari wanita itu. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia bertanya, "Izin, Mbak, ini ojek untuk Mbak, kan?" Wanita itu hanya mengangguk tanpa mengucapkan kata pun. Dengan perasaan aneh, Andi mengarahkan motornya lebih dekat. Wanita itu naik ke jok belakang tanpa banyak bicara. Aroma melati yang kuat tiba-tiba tercium, membuat Andi merasa tidak nyaman. "Mbak, kita mau kemana?" tanya Andi sambil menyalakan motor. Wanita itu menjawab dengan suara lirih, "Ikuti jalan ini sampai ke kedalaman besar." Andi mengangguk. Ia melajukan motornya perlahan. Suasana jalan semakin sunyi, hanya ada suara mesin motor dan desiran angin. Namun, semakin jauh mereka pergi, perasaan Andi semakin aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik pun menghilang. Andi mencoba berbasa-basi untuk mengurangi rasa takutnya. "Mbak abis dari mana? Malam-malam begini kok sendirian di kuburan?" tanyanya. Namun, wanita itu tetap diam. Tidak ada respon sama sekali. Andi mencoba melirik wanita itu melalui spion, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan wanita itu tidak terlihat di spion, hanya ada jok motor yang kosong di belakangnya. Jantung Andi berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi dahi meskipun udara sangat dingin. Ia ingin berhenti, tapi takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Akhirnya, ia hanya mempercepat laju motornya. Ketika mereka sampai di kedalaman besar, wanita itu tiba-tiba berkata, "Berhenti di sini." Andi menghentikan motornya dengan tergesa-gesa. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan wanita itu turun, tetapi yang dilihatnya hanya kursi motor yang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Andi panik. Ia berkeliling ke sekeliling, tetapi hanya kegelapan dan pepohonan yang terlihat. Di tempat itu, aroma melati semakin kuat. Tanpa pikir panjang, Andi langsung memacu motornya kembali ke arah desa. Ia tidak berani menoleh ke belakang sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah, Andi bercerita kepada tetangganya tentang kejadian itu. Salah satu tetangganya, Pak Sarman, yang sudah lama tinggal di desa tersebut, berkata, "Andi, kamu pasti bertemu dengan Mbak Rumi. Dia adalah penunggu kuburan tua itu. Dulu, dia meninggal di sana setelah kecelakaan. Banyak orang yang melihatnya meminta tumpangan, tapi sebenarnya dia tidak pernah benar-benar naik motor." Mendengar cerita itu, Andi merinding. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi menerima pesanan dari tempat yang mencurigakan, terutama di malam hari.